Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, dan yes. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Baik itu nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul dengan keluarga, dan masih banyak nikmat yang lainnya yang bisa kita nikmati. Selamat datang di kelas yang baru, di kelas 4. Oke, perkenalkan, nama Ibu Kori, dan Ibu akan membimbing kalian di kelas 4 ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pertama di kelas 4, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah melancarkan pembelajaran kita dan memberikan keberkahan ilmu pada kita. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Happy class? Yes, I'm happy. Baiklah, kita akan langsung ke pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tulis. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Tahukah kalian bahwa negara kita, negara Indonesia, memiliki banyak pulau, banyak suku bangsa, banyak tarian adat, rumah adat, dan agama, serta budaya-budaya yang lainnya. Nah, untuk mencari tahu keberagaman yang lain yang ada di negara kita, tentu kita harus mau membaca. Ayo, siapa yang suka membaca? Nah, bagus. Ternyata anak-anak Indonesia rajin membaca. Karena dengan membaca, selain kita memperoleh informasi, ternyata dengan membaca, kita juga dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam teks. Tapi, ngomong-ngomong, tahu nggak sih apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, sekarang kalian perhatikan, inilah pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap bacaan memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat, inti, atau pokok paragraf. Gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk menentukan gagasan pokok dalam setiap bacaan. Cara yang pertama adalah dengan membaca paragraf dengan cermat. Kemudian, setelah membaca dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Kemudian, apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, biasanya gagasan pokok sebagai isi atau inti dari paragraf yang dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Mari sekarang kita perhatikan teks bacaan yang ada di buku kalian halaman 1.
Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, setelah kita baca, kita perhatikan bahwa gagasan pokok atau ide pokok yang pada paragraf 1 itu terletak di awal kalimat. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, berarti kalimat 2 sampai kalimat terakhir itu merupakan gagasan pendukung yang mengembangkan paragraf 1. Nah, setelah kalian membaca, kalian akan mengetahui bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas, sehingga menjadikan kebudayaan Indonesia sangat beragam. Budaya, apa sih itu budaya? Sering kalian mendengarkan kata budaya? Ya, budaya itu sendiri adalah kegiatan dan penciptaan atau kreasi dari akal manusia seperti suku bangsa, tarian, rumah adat, pakaian adat, alat musik, serta agama. Dan ternyata masih banyak yang lainnya. Salah satunya adalah budaya Maluku. Budaya Maluku terkenal dengan pakaian khasnya untuk perempuan yang disebut dengan cele, kemudian alat musik tifa yang bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Tari lenso yang biasanya digunakan untuk memeriahkan pesta adat. Kemudian balio untuk rumah adatnya. Senjata tradisional Maluku adalah parang salawaku. Dan ada satu lagi makanan khas. Makanan khas dari Maluku adalah pepeda. Dan masih banyak keragaman budaya yang lainnya. Karena Indonesia memiliki banyak provinsi, sehingga Indonesia memiliki banyak keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman alat musik yang dimiliki oleh setiap provinsi. Salah satunya adalah saluang. Saluang adalah alat musik yang berasal dari Sumatera Barat. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup, sehingga tiupan itu menimbulkan getaran udara yang mana getaran tersebut dapat menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana? Paham kan penjelasannya? Oke, setelah kita pembahasan tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, keberagaman yang ada di Indonesia, serta jenis alat musik, sekarang waktunya Ibu untuk memberikan tugas. Tugas yang pertama, kalian harus menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5 dari teks pawai budaya yang ada di buku paket kalian. Tugas yang kedua, kalian sebutkan keanekaragaman budaya yang ada di daerah kalian masing-masing. Yang ketiga, kalian tuliskan alat musik tradisional yang kalian ketahui dan jelaskan asal alat musik tersebut, serta bagaimana cara memainkannya dan bagaimana bunyi bisa terjadi pada alat musik tersebut. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami dan silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Selamat mengerjakan anak-anak, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker apabila di luar ruangan, agar kita terhindar dari virus corona. Oke, kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.